Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang akan sering terjadi kepada kita, orang yang sudah dewasa, baligh, terutama yang sudah menikah adalah kondisi junub. Orang yang sudah menikah bisa saja junubnya 1 minggu 8 kali. Nah, ada banyak hal junub ini disebabkan karena hubungan intim dengan suami istri atau karena mengalami mimpi basah. Ada beberapa hal penting yang sering dilakukan, kesalahan penting yang sering dilakukan oleh orang yang sedang junub. Mau tahu? Mari kita simak selengkapnya. Jangan-jangan kita adalah bagian dari pelaku kesalahan tersebut. Junub ini berasal dari kata janabah ya. Janabah itu jim nun ba, ini dari akar kata janabah yang berarti jauh, menjauh. Junub ini sebenarnya artinya adalah jauh. Al-janib itu orang asing, bisa. Makna sederhana dari jauh ini ya karena orang yang junub maka dia menjauh dari Allah, dari rahmat Allah. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa mengaji, tidak bisa baca Al-Quran ya, melakukan kewajiban-kewajibannya, karena dia dalam satu kondisi dalam tanda petik ya kotor, yang dalam term Islam, dalam agama Islam dianggap sebagai satu posisi yang hendaknya segera dibersihkan karena dia sudah turun derajatnya ke dalam derajat kebinatangan tadi. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut insyaallah di part bagian berikutnya tentang teologi junub ini. Nah, oke. Nah, ketika kita sedang junub ada setidaknya 2 hal yang mungkin penting untuk kita perhatikan sebagai sebuah bentuk kesalahan kita ketika sedang junub ini. Yang pertama, saya sampaikan satu hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam An-Nasa'i termasuk juga Ibnu Hibban. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala junubun. Malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat satu surah. Ini biasa diterjemahkan dengan, kalau secara harfiah ya artinya gambar. Tapi ulama lebih banyak menafsirkan sebagai sebuah gambar yang lengkap ya, berbentuk, gambar yang berbentuk 3 dimensi lah mungkin, atau yang berbentuk yang menimbulkan bayangan seperti patung. Yang kedua wala junubun, dan tidak pula jika di sana ada orang junub. Yang ketiga wala kalbun, kalau ada anjing. Oke, 2 hal itu tidak kita bahas di sini. Yang akan kita bahas adalah kata junubun. Oke, yang pertama yang dimaksud malaikat di sini adalah bahwa malaikat yang tidak bisa masuk ke sebuah rumah itu tidak semua malaikat. Yang dimaksud di sini adalah malaikatur rahmah wal barakah. Malaikat rahmat, malaikat barakah. Malaikat pencatat amal itu tetap ikut. Jadi kalaupun dia junub dan melakukan kebaikan, dia junub melakukan kejelekan, maka tetap tercatat. Malaikat itu terus mendampingi. Oke. Sementara malaikat rahmat ini tidak bisa mendampingi, tidak suka dengan orang yang sedang junub ini. Kenapa? Karena likaunihi ba'idan anit tilawah wal ibadah. Jadi karena dia jauh ya, tidak membaca Al-Quran, tidak ibadah. Jadi mutasifun bin najas al-hukmiyah. Orang itu sedang dalam kondisi dalam tanda petik najis, mengalami najis hukmiyah. Wal malaikatu yakrahuuna dzalik. Malaikat itu tidak suka dengan seperti itu. Oke, ini gambarannya kenapa tidak suka masuk. Yang kedua adalah kalau di situ ada orang junubnya. Maka para ulama sangat menganjurkan bahwa kalau kita sedang dalam kondisi junub untuk segera mandi. Maka segera mandi ini bagian dari kesunatan agar tidak berlama-lama dalam kondisi janabah yang menjauh dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas ibadah ini. Sehingga malaikat tidak suka. Nah, tapi juga walaupun demikian ini tetap ada alternatif. Artinya yang lain atau junub yang tidak disukai ini adalah orang junub yang memang sengaja meremehkan, dia yatahawan, meremehkan, tidak suka mandi, memang menunda-nunda, untuk sengaja menunda-nunda, padahal dia punya kesempatan yang baik untuk mandi, tapi dia sengaja menunda
bermalas-malasan dan menjadi kebiasaannya untuk selalu melakukan seperti itu. Maka di sini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah jangan bermalas-malasan. Jadi banyak orang melakukan junub tapi dia santai masih. Kalau memang sudah sempat maka segera mandi. Yang kedua orang junub, kesalahan yang sering dilakukan orang junub adalah dia tidur dalam keadaan junub. Ya biasanya kalau orang sudah selesai melakukan hubungan suami istri, sudah melakukan pengambilan dalam tanda petik, kata Pak Khotib memberi. Nah kalau sudah melakukan pengambilan maka jadi orang itu seperti ngefly ya. Laki-laki itu biasanya mudah untuk terlelap, ya termasuk juga perempuan dan sebagian. Nah karena cak muduran mare melakukan hubungan itu ke orak sebuh ya, di urat-urat kekuatan itu seperti terputus dan orang kemudian menjadi tidak punya tenaga, lelah, tapi lelahnya adalah yang tidak bermasalah ya. Oke. Nah dalam kondisi seperti orang mudah untuk tidur, artinya kalau tidur dia mudah. Nah tapi Islam tidak menginginkan ini sebenarnya, hakikatnya tidak. Walaupun Nabi pernah tidur dalam keadaan junub. Nah oke. Walaupun sekali lagi Nabi pernah tidur dalam keadaan junub. Bagaimana jika suatu kondisi misalnya setelah hubungan intim malam misalnya agak dingin, malas untuk mandi, apa yang bisa kita lakukan untuk menetralisir keadaan ini agar tidak makruh ya. Makruh itu sebenarnya dibenci. Allah tidak suka, ya Nabi tidak suka, makruh itu namanya. Islam tidak suka. Jadi makruh itu jangan diremehkan. Maka di sini salah satu hal yang bisa dilakukan kalau kita malas untuk mandi, maka jalan keluarnya adalah berwudu. Nah, maka wudu menjadi bagian untuk menetralisir dalam tanda petik, menetralisir satu kondisi junub tadi menjadi sedikit lebih baik, yaitu dengan cara berwudu. Ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ayyakula aw yanama tawadda wudu'ahu lis-shalah. Nabi kalau sedang dalam keadaan junub dan beliau ingin makan atau ingin tidur, maka beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jadi sama dengan wudu biasa, bukan wudu dalam pengertian lugawi ya. Lugawi itu biasanya yang membasuh mulut atau apa, sudah bagian dari aktivitas itu. Ini memang betul wudu al-syar'i, wudu yang wudu syar'i. Artinya wudu memang seperti wudu yang kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban sholat misalnya. Jadi walam yaktafi bil wudu al-lugawi wa ghuslul famih misalnya. Tidak cukup hanya dengan melaksanakan wudu secara lugawi, yaitu misalnya membasuh mulut. Jadi di sini ada muncul satu kondisi bahwa untuk walaupun sedang junub, salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan cara berwudu seperti wudu kita untuk ketika hendak melaksanakan sholat, wudu secara sempurna. Nah, saya memahami bahwa dari komentar-komentar para ulama ini berarti dengan cara berwudu maka kemakruhan itu menjadi hilang, atau setidaknya ini yang dicontohkan Rasul kalau orang tidak mau mandi dan karena ada alasan-alasan tertentu, maka berwudu kalau mau tidur setelah melakukan hubungan intim atau tidur setelah mengalami apa yang disebut dengan junub, misalnya mengalami mimpi basah. Yang kedua makan. Yang ketiga makan. Makan di sini tidak dianjurkan dalam keadaan junub. Jadi tetap seperti yang tadi. Kalau misalnya mau makan dan kita dalam keadaan junub, hal yang bisa dilakukan, kalau masih kita belum ingin mandi, maka hal yang bisa dilakukan adalah berwudu dulu. Atau langsung saja setelah junub, langsung berwudu dulu. Maka kita bisa beraktivitas seperti orang biasa. Mau makan, mau tidur, mau berjalan, mau apa, sebenarnya tidak ada. Tapi yang disebut dalam hadis dua aktivitas ini, yaitu tidur dengan makan. Dalam satu versi, kalau makan, maka satu hadis yang lain dinyatakan bahwa kalau cuma makan, maka Nabi pernah melakukan hanya dengan membasuh kemaluan atau membasuh tangannya. Jadi dalam satu hadis bahwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah misalnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana arada ayyakula wa junubun ghasala yadayhi. Yang diriwayat Imam An-Nasa'i, idza arada ayyakula yashrabah qalat ghassalah
ghassala yadayhi tsumma ya'kulu wa yashrab. Kalau Nabi ingin makan atau ingin minum, maka Nabi membasuh dua tangannya dan baru kemudian makan dan minum. Jadi artinya kondisi kalau cuma mau makan itu lebih ringan dengan kondisinya dibandingkan dengan orang yang mau tidur. Kenapa? Karena tidur ini secara tasawuf ya, dalam pengertian tasawuf, perspektif tasawuf, tidur itu sebenarnya mirip dengan orang mati. Nah, tidur itu akan mengalami suatu peristiwa-peristiwa bahwa roh kita terbang dan itu mengalami perjumpaan dengan masuk di dalam alam rohani. Nah, oleh karena itu kalau orang sedang junub maka rohnya ini sedang tidak baik, sedang kotor, sedang najis hukmiyah lah paling tidak. Oke, insya Allah kita akan bahas kondisi ini secara spiritual ya, yang saya sebut tadi sebagai teologi junub ini seperti apa, teologi mandi junub, teologi junub dan lain-lain. Sebenarnya secara spiritual bagaimana kondisi orang yang mandi sedang junub. Kenapa harus mandi misalnya? Kenapa disyariatkan mandi? Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat. Kesimpulannya berarti bahwa ketika kita sedang dalam keadaan junub, baik karena melakukan hubungan intim dengan pasangan, dengan istri atau suami, atau karena mengalami mimpi basah, maka jika tidak sempat untuk mandi, jadi pilihan pertamanya mandi, segera mandi. Kalau memang masih mau menunda karena ada alasan-alasan tertentu, maka dianjurkan untuk berwudu, seperti wudu untuk sholat. Seperti wudu untuk sholat, tidak wudu biasa, tidak seperti wudu untuk sholat. Nah, ini dalam kondisi seperti ini, maka kondisi orang itu sudah mulai, walaupun dia junub, tapi sudah dalam tanda petik ya, agak netral ya, kondisinya sudah agak netral, dia sudah bisa tidur, karena Rasul mencontohkan seperti itu. Ya, saya yakin ini Rasul ini tidak sering, hanya memberikan contoh bahwa pernah, bukan sering, pernah ya, saya yakin itu pernah, walaupun tidak menemukan contoh bahwa Rasul sering tidur. Jadi pernah tidur dalam keadaan junub. Karena kondisi junub itu seperti yang tadi tidak bagus dalam perspektif Islam. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi jangan lama-lama junub, jangan lama-lama tidak punya wudu, teruslah berwudu, teruslah dalam keadaan suci sehingga hubungan kita dengan Allah tetap mesra, hubungan kita dengan Sang Khalik tetap dalam kondisi yang baik. Teruslah dalam keadaan suci, baik dari hadas besar ataupun dari hadas kecil, apalagi dari hadas besar. Maka junub lama itu adalah junub yang tidak baik. Segera mandi karena ini adalah dalam kondisi kita sedang tidak baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kita untuk segera melakukan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.